Ya, selamat datang kakak-kakak di eh, PKG PJOK, peningkatan kompetensi guru khususnya guru PJOK. Kakak-kakak kita mulai ya dengan saya share screen dulu. Ada muncul? Muncul Kak. Ada, Suara ada, ada, ada. Ada. Ya, seperti biasa ya, kakak-kakak sebelum kita ke materi ada salam pembuka ya. Kemarin juga kita sudah latihan sama-sama. Jadi saya bilang PKG PJOK, kakak-kakak menjawab bergerak untuk belajar, belajar untuk bergerak. Bisa ya? Sekali lagi bergerak untuk belajar, belajar untuk bergerak. Oke, Oke. nanti open mic Kak. Bisa di open mic. Loh, Siap. Apa sih cek? Ya. Ada? Saya makan ke sana dulu ya. Oke. Ya. PKG PJOK. bergerak, Bergerak belajar, belajar, belajar untuk bergerak. Belajar. Ya. Belajar untuk Sekali lagi ya bergerak. Kak, sekali lagi. Ya, sekali lagi. PKG PJOK. bergerak untuk Bergerak, belajar, bergerak. Kita untuk Ya. belajar. Ya, terima kasih kakak-kakak. Kita di sesi kita kali ini pertemuan tetap remaja yang kedua, itu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai ya, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Kita ke slide selanjutnya yaitu kesepakatan bersama, kesepakatan kelas. Mengingat kembali ya kakak-kakak yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama menyalakan kamera dari awal sesi sampai dengan akhir sesi. Kemudian yang selanjutnya mematikan mikrofon apabila tidak diperintahkan. Kemudian yang selanjutnya hadir seutuhnya. Nah, ini hadir seutuhnya dari awal sampai dengan akhir sesi. Kemudian ada yang gambar jam, ini menghargai waktu bersama. Nah, tadi mungkin ada kendala teknis ya sehingga kita terlambat masuk. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Jadi nanti kalau ada perintah untuk menuliskan suatu jawaban ataupun apa nanti dimaksimalkan pada atau ditulis pada kolom chat. Kemudian klik raise hand ya, klik raise hand sebelum bertanya ya. Nanti di bawahnya ada tombol tangan terbuka, ada simbol tangan, nanti diklik saja sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis. Ini gangguan teknis ini adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Mungkin kendala jaringan sehingga terlempar atau keluar dengan sendirinya. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya yaitu tujuan.
memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kita lanjut. Nah, ini ada tujuannya. Ada dua ya, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, yang kakak-kakak sudah pelajari pada LMS sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Ini agenda, ada 2, review, kemudian framework, dan model tulisan refleksi. Kemudian agenda selama sesi ini, yang pertama pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Itu 5 menit. Kemudian review framework dan model tulisan refleksi, framework Barton, itu selama 10 menit. Kemudian review framework dan model tulisan refleksi, framework Gibbs, itu selama 10 menit juga. Kemudian tulisan refleksi 3 babak. Jadi tulisan refleksi 3 babak ini, babak 1, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Itu selama 20 menit. Kemudian babak kedua itu berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Itu selama 20 menit juga. Kemudian babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut, itu selama 20 menit. Nah, ini review framework dan model tulisan refleksi. Perlu mengingatkan kembali pemahaman kita terkait dengan refleksi tentang pembelajaran PJOK ini, bahwa kita harus menerapkan pembelajaran yang engaging yang sudah kita pelajari sebelumnya pada materi sebelumnya, atau menyenangkan. Nah, ini ada kita sudah belajar di LMS ya tentang framework Barton, ada 3 ya, ada 3, what, kemudian so what, dan what. Nah, kakak-kakak di sini apakah ada yang bisa menjelaskan framework Barton ini dari what, so what, dan what, beserta apa yang sudah kakak-kakak alami selama menuliskan refleksi? Apakah yang pakai framework Barton ini secara tidak sadar kakak-kakak melakukan refleksi? Namun setelah mempelajari framework Barton ini, oh ternyata saya menggunakan framework Barton ini. Oh ternyata saya menggunakan. Jadi
perlu baik kakak-kakak yang bisa menjelaskan framework Morton ini silakan raise hand atau angkat tangan. Silakan tekan pada tombol angkat tangan yang ada di bawah. Kemudian yang sudah mengalami atau pernah merefleksikan dengan menggunakan framework Morton ini, silakan. Silakan kakak-kakak yang bisa menjelaskan tentang framework Morton ini. Silakan open mic dan angkat tangan, Kak. Nanti kakak-kakak hubungkan dengan apa yang kakak-kakak sudah refleksikan pada sebelumnya dan kaitkan dengan framework Morton ini yang what, so what, dan what. Kalau framework Gibbs itu dia ada 6, tapi kalau untuk framework Morton ini dia hanya sederhana saja, hanya 3. Jadi kira-kira siapa yang bisa menjelaskan tentang framework Morton ini? Silakan Kak di open mic dan angkat tangannya Kak. Ini saya kira kakak-kakak sudah mengerjakan tugas yang ada di LMS, jadi materinya sudah ada semua di situ. Silakan Kak. Nanti di open mic Kak, di open mic. Izin Pak, izin Kak ya. Iya, Kak, silakan serang. iya. Nanti memberikan penjelasan atau mau bertanya, silakan raise hand dulu atau klik tombol angkat tangan di bawah. Silakan Kak, Kak Yusran. Ya, terima kasih. Saya jujur saya tidak punya materi apa-apa, saya cuma pinjam PC teman ini. Cuma saya memang melihat materinya ini memang bagus tentang bagaimana framework untuk buat Barton. Ini ada what, so what, dan no what. Artinya ini berarti apa, mungkin kita fokus kepada peristiwa yang terjadi di lapangan. Kira-kira Ya. seperti itu. Kemudian so what-nya ini mungkin dampak daripada peristiwa yang terjadi di lapangan itu. Yes. Barangkali seperti itu. Ini sebagai tangkapan saya karena memang tidak punya materi sama sekali ini. Saya mohon maaf, ini dari kemarin saya sering hubungi Pak Halid ini, kasihan saya ketinggalan. Kemudian untuk know what, ini biasanya kita penerapan pembelajaran yang kita harus terapkan. Jadi seperti itu, mungkin penjelasan seperti itu. Kayak contoh kalau what, mungkin barangkali kita fokus ke deskripsinya peristiwa, masalah yang sering terjadi di lapangan. Contoh, misalnya mungkin siswa kurang minat terhadap pembelajaran olahraga. Nah, langkah selanjutnya itu dampak daripada pembelajaran itu apa? Pentingkah kita lakukan mungkin sebuah motivasi pembelajaran yang lebih bisa memotivasi para siswa tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya itu harus kita mempertanyakan bagaimanakah penerapan pembelajaran agar siswa ini bisa lebih memahami atau mengerti dengan apa yang kita ajarkan sama mereka. Mungkin melalui dengan metode-metode pembelajaran yang mungkin bisa menggali semangatnya dengan cara diferensiasi seperti itu. Mungkin seperti itu gambaran saya kalau melihat dari ketiga ini framework Morton ini. Oke, terima kasih Kak. Ya. Ini baru angkat tangan. Ya, siap. Ya, terima kasih Kak, luar biasa Kak Ibrahim ya, sudah berbagi pengalaman ya, sudah berbagi pengalaman terkait dengan framework Morton ini ada so what, ada what, ada so what, dan no what. Terima kasih Kak. Mungkin ada yang ingin menambahkan terkait dengan framework ini. Kak Yusran tadi sudah resen, silakan Kak. Oke, ya jadi saya angkat tangan tadi itu untuk menjelaskan, tapi saya rasa sudah terwakili oleh
Kakak Ibrahim, karena memang untuk kuat itu sudah seperti itu. Untuk yang ketiganya ini memang sudah seperti itu. Sudah benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Ibrahim tadi. Jadi mungkin itu dulu supaya kita berkembang ke materi-materi berikutnya, Kak. Ya, saya rasa kakak-kakak sudah mengerjakan tugas-tugas, kemudian ada materinya juga di dalam LMS. Itu juga kalau tidak diisi tugas-tugas yang ada di LMS tidak sampai pada ini titik ini di Zoom. Saya rasa kakak-kakak sudah mengerjakan itu, Kak. Dan terima kasih Kak Yusran, Kak Ibrahim. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan mungkin terkait dengan framework Borton ini. Dan framework Borton ini merupakan langkah-langkah yang sederhana. Ini hanya ada 3 ketimbang dengan framework Gibbs. Kalau Gibbs itu ada 6 langkah-langkah. Barangkali ada yang ingin menambahkan, menjelaskan atau berbagi pengalaman terkait dengan framework Borton ini, what, so what, or what. Kemarin sudah melaksanakan juga refleksi. Mungkin ada yang ingin menjelaskan, ada yang menambahkan. Silakan, Kak. Kak Alfian, mungkin ada Kak Alfian? Ya, saya rasa semua, kalau saya rasa semua guru PJOK itu kan semua ada refleksi. Sama dengan Kak Ibrahim jelaskan tadi. Cuman memang kalau kenapa teman-teman yang lain, kalau saya sih, teman-teman lain tidak bersuara, karena mungkin yang pertama, materi yang diberikan ini memang sudah ada di LMS, tapi kalau dalam bentuk seperti yang ada di slide ini mungkin teman-teman yang lain tidak terlalu familiar. Kalau cuma dalam bentuk bahasa yang familiar kita lihat, kayaknya ini semua bisa jawab. Karena semua di dalam 3 what, so what dengan no what ini, kayaknya kita sudah semua, kalau menurut saya kita sudah semua mengerjakan ini di saat pembelajaran. Karena di pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS itu semua menjawab. Kalau kita tidak menjawab berarti kita tidak pernah mengerjakan. Padahal di sini sudah ada what, so what dengan no what. Jadi kalau saya dari tadi hanya mengamati dengan Kak Ibrahim tadi sudah menjelaskan, saya rasa semuanya sudah di situ. Ya, cuman menambahkan saja kalau memang ini, kalau istilahnya yang ini agak kurang familiar, saya saja ketika muncul pertama ini, ini apa? Nanti Kak Fasil menjelaskan itu what, so what, dan no what. Nah, kemudian dibantu dengan Kak Ibrahim juga tadi menjelaskan secara lengkap. Jadi kalau saya tidak ada tambahan karena memang sudah pas. Kita semua pasti sudah melaksanakan refleksi ini di saat pembelajaran, karena memang refleksi ini memang harus penting sekali ya untuk untuk bahan bahan acuan kita pada saat pembelajarannya ke depan ya, untuk memperbaiki proses pembelajaran agar peserta didik bisa paham dengan apa yang kita sudah berikan ke peserta didik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ke Alfian Lanti memberikan penguatan ya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Ibrahim sama Kak Yusran. Kak Ibrahim, ya silakan Kak. Ya, terima kasih. Mohon maaf, suara saya memang sedikit paro, jadi agak mungkin lantang sedikit ini sebenarnya. Karena dengan kekuatan saya ini berbicara. Jadi begini, mungkin barangkali teman-teman saya hanya memberikan sebuah contoh. Ini memang sebenarnya sudah terjadi di kita selama proses pembelajaran. Cuma memang pada dasarnya kita tidak tahu benar apakah ini what, so what, dan no what. Contoh kasusnya begini, kita mengerjakan kita sudah mulai proses pembelajaran. Pembentukan kelompok itu sudah masuk dari what. Kemudian dilanjutkan dengan kita memantau kelompok tersebut, dan itu sudah masuk so what.
pentingkah Kak ini? Pendampingan terhadap siswa. Kemudian know what ini mau maksudnya pergerakan kita ketika pada saat memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih berkembang dalam proses pembelajaran, apalagi terhadap emosionalnya mereka. Jadi seperti itu. Gambarannya seperti itu. Sebenarnya sudah kita laksanakan setiap hari. Cuma memang kita kadang tidak sadari adalah ini dia. Jadi seperti itu. Terima kasih Kak. Sedikit menambahkan. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih yang kesekian kalinya. Jadi saya akan bacakan kembali mengenai framework Borton ini. Pada tahun 1970, Borton mulai mengenalkan konsep model proses pendidikan pada pendidikan anak usia sekolah SD sampai dengan SMA. Dan framework Borton ini memiliki tiga tahapan, yaitu apa, terus apa, dan sekarang apa. Pada tahap what atau apa, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Dan peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang akan mereka lakukan pada tahap SWOT. Kemudian peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada dua cara yang direkomendasikan di situ, yaitu analitis dan perenungan. Jadi refleksi tentang framework Borton ini menggunakan tiga what, so what, dan now what. Kira-kira ada lagi yang bisa menambahkan, Kak Ical mungkin, Kak Fadli? Ya, ya, selamat datang Kak Rahmin, admin kita ini yang menemani kita dari awal sampai dengan akhir. Jadi berbagi pengalaman baik sehingga bisa menjadi referensi ya kakak-kakak. Kemudian refleksi ini harus dilakukan terus-menerus, refleksi tentang framework Borton ini. Jadi kita harus lakukan terus-menerus. Nah, ini framework Gibbs ini langkah-langkahnya ada 5 ya, terbagi menjadi 5, yaitu deskripsi, kemudian tanda tanya, evaluasi, kemudian tanda tanya lagi, konkulasi, dan tanda tanya lagi. Mungkin kakak-kakak bisa mengisikan lingkaran yang kosong ini tentang framework Gibbs, habis deskripsi apa, kemudian tanda tanya, evaluasi, tanda tanya lagi, kemudian konklusi. Mungkin kakak-kakak ada yang bisa mengisi atau menjelaskan tentang habis deskripsi apa. Silakan Kak, mungkin ada yang bisa mengisinya. Open mic, silakan angkat tangan Kak. Ya, Kak Yusran, silakan Kak Yusran. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau sesuai dengan yang saya pelajari dari modul ini, framework Gibbs ini ada 6 ya.
Yang pertama yaitu deskripsi. Saya rasa deskripsi ini kita semua juga sudah tahu apa yang itu di deskripsi itu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kedua ini yaitu perasaan. Apa perasaan yang ada, apa yang dialami oleh siswa itu. Maksudnya perasaan yang mereka rasakan itu apa. Kemudian yang ketiga itu evaluasi. Evaluasi di sini kita berarti memilih apa yang baik atau yang buruk terjadi. Kemudian kita akan lebih berfokus pada yang baik. Yang berikut adalah analisis, yaitu mana atau arti apa yang terjadi, apa yang didapat dari pengalaman, apa yang didapatkan dari permasalahan tersebut. Kemudian konklusi, yaitu apa yang bisa dilakukan dari permasalahan di atas, apa yang bisa kita lakukan atau kita carikan solusinya. Kemudian yang berikut yang terakhir itu dia rencana tindak lanjut. Setelah mengalami kita tahu apa masalahnya, perasaannya bagaimana, apa yang baik dan buruknya terjadi tersebut, kita akan rencanakan tindak lanjutnya, apa yang akan kita lakukan. Gitu. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain. Mohon eh, solusinya atau tambahan dari kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Yusran, luar biasa. Jadi untuk framework GIPS ini ada tiga langkah-langkah. Yang pertama deskripsi ya, kemudian yang kedua perasaan. Deskripsi ini apa yang terjadi, dideskripsikan kira-kira apa yang terjadi pada saat pelaksanaan pembelajaran. Kemudian perasaan apa perasaan yang ada ya. Kemudian yang ketiga evaluasinya apa yang baik atau buruk terjadi. Ini biasa evaluasi ini kita laksanakan pada akhir pembelajaran. Kemudian ada setelah evaluasi ini ada analisis atau makna arti apa yang didapat dari pengalaman. Kemudian setelah ada analisis, ini ada konklusi apa lagi yang bisa dilakukan setelah itu. Kemudian rencana tindak lanjut. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin menambahkan, silakan di open mic dan raise ke Alfian, mungkin ke Tommy. Dan di framework GIPS ini sebenarnya menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan. Dalam tahap deskriptif ini, prosesnya adalah mengidentifikasi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang saat itu atau siswa. Ya, silakan Kak Ibrahim. Ya, terima kasih Kak. Mohon izin, ini menarik sekali. Ada 6 dari framework GIPS yang diawali dengan deskripsi. Bisakah saya bertanya Kak ini? Ya, silakan Kak. Ya, bertanya khususnya untuk Kak Yusran dulu. Ya, Kak Yusran. Ya, Kak Yusran tadi di poin yang kedua itu mengenai perasaan. Ya, perasaan. Kira-kira bisa ditunjukkan bagaimana situasi di saat itu, maksudnya bagaimana kita untuk dapat menginterpretasikan perasaan atau pikirannya peserta didik. Kira-kira yang di situasi yang bagaimana, Kak Yusran? oke. Terima kasih. Ya, sudah Pertanyaan. apa ini ya, sudah jadi diskusi ini ya. Silakan Oh, Kak, berarti yang lain mungkin tidak apa-apa. bisa bantu yang lain. Setelah Kak Yusran mungkin yang lain bisa bantu. Iya.
Tidak apa-apa kakak, kan sedikitnya saya Ya, bisa ya, bisa Siap. ya, memperkuat hati silakan, saya sebagai silakan. bangsa. Ya, kita di Oke. sini sama-sama belajar juga, Kak. Siap, 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 sama-sama. Ya, ya, siap. Oke, jadi tadi Kak Ibrahim ya bertanya tentang yang tahap kedua yaitu perasaan. Perasaan di sini ini kan kita eh, dalam pembelajaran itu kita di akhir pembelajaran itu kita kan pasti ada merefleksikan. Jadi yang pertama itu deskripsi. eh, kita tanyakan eh, ke mereka apakah tadi pembelajaran itu yang terjadi itu sebenarnya asik atau tidak. Eh, Deskripsikan, ya. Ya, mendeskripsikan. Kemudian ketika mereka menjawab, kan pasti ada siswa yang senang, pas ada juga yang tidak senang dengan cara kita mengajarkan. Pasti mereka akan mengemukakan apa itu yang terjadi. Kemudian perasaan mereka itu mereka akan ungkapkan. Misalnya, Pak, ternyata saya tidak terlalu suka dengan cara Bapak menyampaikan materi, sulit dimengerti, atau juga ada yang mengatakan bahwa ada yang Pak, bagus sekali Pak, saya dengan penjelasan Bapak tadi, dengan praktek-praktek yang diberikan itu, saya merasa sangat senang dan bisa mengerti, bisa pahami apa materi yang diberikan. Saya rasa itu yang dimaksud dengan perasaan di sini di tahap kedua ini. Kemudian dari tahap kedua ini kita masuk ke tahap ketiga yaitu evaluasi. Kita di sini lebih berfokus kepada yang baik, kemudian yang buruknya itu nanti akan kita perbaiki. Nanti kita akan tindak lanjuti di tahap yang terakhir. Misalnya ada siswa yang mengeluh tidak bagus cara kita mengajar, itu akan kita tindak lanjuti di tahap yang berikutnya. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau ada masukan lain dari kakak-kakak yang lain, terutama ini Kak Ibrahim Lopo ini sangat luar biasa, ini senior. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Yusran. Mungkin sudah menjawab dari pertanyaan senior kita ini, Pak Ibrahim. Terima kasih Kak. Jadi deskripsi sama yang kedua perasaan, evaluasi ini berkesinambungan ya, berkesinambungan. Ada evaluasi, kemudian analisis dan kesimpulan terakhir pada akhir pembelajaran. Kemudian ada rencana tindak lanjut selanjutnya. Mungkin kakak-kakak lagi ada yang bisa menambahkan mungkin atau memberikan penguatan terkait dengan apa yang telah ditanyakan dan dijawab serta dijelaskan sama Kak Yusran. Mungkin ada yang lain? Kak Alfian, Kak Rizky? Terkait dengan pengalaman kakak-kakak pada saat mengajar ini mungkin bisa dikaitkan antara framework Borton dan framework Gibbs ini. Mungkin pengalaman kakak-kakak yang sudah terjadi mungkin bisa dikaitkan. Dan framework Gibbs ini dia berkesinambungan ya dari deskripsi. Kak Yusran tadi sudah menjelaskan pertanyaan dari Kak Ibrahim dan pertanyaannya sangat bagus ya Kak Ibrahim. Dia berkesinambungan dari deskripsi awal mengajar, jadi guru meminta peserta didik untuk mendeskripsikan ya. Kemudian Kak Yusran juga tadi sudah menjelaskan tentang perasaan, apakah mereka setelah melaksanakan pembelajaran yang telah Bapak Guru laksanakan, apakah merasa senang ataupun marah ataupun tidak suka, itu masuk pada perasaan. Kemudian setelah perasaan ada evaluasi. Tahap ketiga adalah evaluasi. Di sini mencari apa yang baik atau yang buruk.
biasanya ada kecenderungan untuk fokus pada hal-hal buruk. Jadi usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal-hal baik. Evaluasi terakhir, apakah jadi ini berkesinambungan ya dari awal sampai dengan tahap analisis, kemudian sampai pada tahap kesimpulan dan terakhir pada rencana tindak lanjut. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau memberikan penguatan yang dari pengalaman yang kakak-kakak sudah dapatkan di sekolah ini berkaitan dengan framework Wharton dan framework Gibbs ini. Silakan Kak, silakan open mic, ada yang bisa memberikan penjelasan lagi atau memberikan penguatan, silakan. Kak Rizky mungkin, Kak Fadli, Kak Faisal. Terkait dengan pengalaman yang kakak-kakak dapatkan di sekolah, mungkin bisa dikaitkan dengan framework Gibbs ini, pengalaman mengajarnya. Bisa Kak Tommy. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada tulisan refleksi. Tuliskan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Kemudian menurut kakak-kakak seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan ya. Kemudian yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Kemudian instruksi ini instruksinya silakan nanti saya akan bagikan sama dengan kemarin. Kalau kemarin itu Figma Jamboard ya, nanti saya akan bagikan link slideshow ya. Nanti kakak-kakak akan kerjakan di slideshow. Nah, ini terkait dengan babak 1, masuk ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia. Jadi di situ sebentar saya akan bagikan linknya. Di situ sudah ada nama kakak-kakak, saya sudah tuliskan. Tinggal tuliskan di situ. Silakan kakak-kakak menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kemudian gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework Gibbs. Ini pertanyaannya, pertanyaan pemantik ada 3. Kira-kira apa kecenderungan nilai orientasi saya? Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai-nilai orientasi tersebut? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Ini babak 1 ya, babak 1. Kemudian babak 1 selama 4 menit ya. Kemudian kesepakatan pembelajaran 16 menit. Kakak-kakak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang, slide yang ada di bawahnya slide kakak-kakak. Kemudian ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Jadi saya akan share dulu linknya. Sudah ada di kolom chat?
belum ada. Sudah? Belum ada, Kak. Saya sudah share mungkin jaringan. Belum ada ini kapasin. Belum ada ini Kak. Semoga. Sudah ada? Muncul? Iya Kak, sudah ada, sudah ada. Kalau sudah dibuka linknya, Kak, terus di sini ada nama, kemudian babak satu, babak dua, dan babak tiga. Kira-kira apa yang akan kita isikan di babak satu, dua, dan Ya tiga? Kak, nanti diisi sesuai dengan nama yang ada. Iya, kan ini yang muncul sama saya, namanya saya. Ah, ah. Kemudian, tapi tidak, pertanyaannya tadi mungkin bisa ditampilkan, Kak. Oh iya iya. Iya. Jadi tuliskan refleksi 3 tahap, tiga babak ya, kecenderungan, penguasaan materi tadi mungkin kakak-kakak sudah membuka di LMS. Untuk orientasinya kecenderungan ada 5. Penguasaan materi, kemudian proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, tanggung jawab sosial. Ini ada 5 orientasi. Jadi berkaitan dengan 5 orientasi itu. Silakan Kak, terserah. Oke, terima kasih. Ini kalau saya lihat, eh, pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang sudah kita isi di tugas tadi. Kemudian, jika ini kan disuruh perbaiki jika maksudnya kita keliru ya. Tapi kalau kita Ya, merasa sudah apa yang kita masukkan ya, atau kita kerjakan di begini Kak. tugas tadi sudah benar, Eh, ya, ya, ya. apakah Saya kita paham merubahnya kakak-kakak atau ini tidak usah? sebenarnya. Ya, begini kakak-kakak, sebenarnya kakak sudah mengerjakan di LMS, namun ini mungkin menjadi referensi ya ketika dimintakan tugas
Karena di akhir program ini mungkin kakak-kakak akan disuruh mengupload bukti karya ya. Jadi mungkin ini menjadi referensi. Jadi ini yang di slideshow ini akan tersimpan Kak. Nanti akan diunggah ulang di PMM. Nanti akan diunggah di akhir akan diunggah di PMM di bukti karya Berarti Kak. yang berarti yang saya bisa saya tuliskan kembali yang saya sudah isikan tadi di Bisa. Ya, iya Kak. Yang sudah mengerjakan di LMS itu bisa dikopikan kembali di apa siap, slideshow ini. siap, siap. Kasih Kak. Ya. Nanti kalau mau apa menulis klik double di misalnya babak satu itu klik dua kali atau klik double. Yang kita isi di babak satu ini apa Kak? Itu sesuai dengan Pertanyaan pertanyaan pemantik. pemantik yang ada 3. Kecenderungan nilai orientasi saya ini. Iya, itu berkaitan dengan 5 orientasi. Sudah ada di LMS. Saya kira kakak-kakak sudah baca. 5 orientasi. Iya, yang pertama pengusahaan materi, kemudian proses pembelajaran, aktualisasi diri, integritas ekologis, dan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab sosial. Ada 5 orientasi. Jadi berkaitan dengan 5 orientasi itu. Ya, ada. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, ya, Bu. Ya, ya, Bu. Ya, paham mana ini?
Ya, Yusran nanti dikasih perbesar sedikit ke Yusran. Caranya bagaimana, Kak? Itu sama dengan Word dia Kak. Nanti blok dulu, baru ada Oh, perbesar di atas. siap, siap. Kira-kira seperti ini bisa, Kak Fasil? Lagi. Lagi Kak, lagi. Oke. Wih, Sotalebe ini pas saya. Oke, mungkin seperti itu. Ada lagi deh pertambahan ini sebenarnya. oh kalau lagi ada bisa diperkecil sedikit. Oh, siap. Nanti saya sesuaikan, Kak. Saya kecenderungan seperti oh, oh. Kak Alfian sudah menulis Kak, soalnya belum muncul. Belum Kak, Oh siap. lagi ini apa namanya? eh, Kecenderungan nilai orientasi ini saya masih kurang paham kemarin karena di awal saya tidak ikut. Makanya saya masih mencari referensi dulu. Di awal kemarin, kemudian di LMS saya cari-cari juga tidak ada di LMS. Ada Kak, ada. Di LMS berapa itu Pak Kak? Bentar. Nanti modulnya di situ di download, supaya bisa jadikan referensi. 1.1 B2 Pak Kak Alpian. Iya. 1.1 B2. Oh gitu ya. Iya, elaborasi isi. Oh, saya tidak dapat baca ya. Oke, thank you. Yang di halaman 2 Kak Alpian. Karena ada 5 halaman itu. Hmm. Di halaman 2 itu ada, Kak. Oh, ini. Bisa disebut sebagai akademik.
Dituliskan dulu yang babak pertama ya, babak pertama dulu. Kayu Yusran diperkecil sedikit lagi, Kayu Yusran. Sudah pindah ini. Coba kedua. Belum. Ini saya babak kedua di slide. Babak pertama dulu, Kak. Isi yang babak pertama dulu. Tidak, babak di slide saya babak kedua. DP slide babak pertama tidak ada. Mulai ada pertanyaan. Kak, saya punya sebagai itu ke Fasil. Kak Ibrahim perbesar sedikit, Kak. Pak Rizky ini mungkin jaringannya tidak bagus ya. Jakarta keluar. Iya. Seperti kita tahu.
Salam. Nanti kaitkan dengan pengalaman pada saat proses pembelajaran di sekolah ke kakak. Nanti dikaitkan. Satu. Ya, sambil menulis, mencari jawabannya, kita minta pendapat dari Kak Yusran ya terkait dengan 5 orientasi kecenderungan Kak Yusran ini eh,
bertanggung jawab atas sosial dan proses pembelajaran. Sosial. Situ saya baca sosial. Nah, Kak Yusran ini kecil sekali. Ini terbesar sedikit Kak Yusran. Kak Yusran diperbesar sedikit. Hanya sakit mata ini. Perbesar lagi Kak ya. Ah, Boleh. boleh, boleh. Oke. Mau jelaskan ini Kak Fasil? Iya, terkait dengan 5 orientasi ini dan Oke. proses pembelajaran bisa dijelaskan Kak. Proses pembelajaran yang responsibility ini kira-kira bagaimana bisa dijelaskan? Oke, jadi eh, nilai orientasi kita guru PJOK itu ada 5 kan, yaitu yang pertama disciplinary master atau penguasaan materi. Kemudian yang kedua learning process. Yang ketiga self actualization. Kemudian ecological integration dan social responsibility. Oke, jadi kalau saya di sekolah itu saya lebih cenderung ke learning process, di mana learning process ini lebih saya rasa lebih berpusat kepada siswa karena peserta didik itu belajar sesuai dengan keinginannya mereka. Jadi kita tidak memaksakan siswa harus seperti ini, tapi kita mengikuti eh, keinginan siswa. Eh, Minat belajarnya mereka lebih ke yang bagaimana. Jadi kita hanya selaku guru itu hanya mengontrol apakah dengan keadaan proses belajar seperti ini akan tercapai ini tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikut yang saya pilih itu social responsibility, yaitu siswa lebih menyadari bahwa betapa pentingnya diri mereka di masyarakat nanti. Sehingganya mereka akan berpikir ketika saya tidak serius atau tidak menerima materi ini dengan baik, maka saya akan tidak terpakai atau tidak begitu dihargai di masyarakat. Ketika ada kegiatan olahraga, kemudian saya tidak tahu dengan materi-materi ini olahraga, misalnya ada kegiatan bola voli, kemudian saya sebagai siswa yang dianggap mampu oleh masyarakat, kemudian eh, dimintakan kontribusi seperti itu, saya tidak bisa. Maka mereka akan lebih sadar bahwa hal ini harus saya pelajari dengan baik sehingga saya akan berguna di masyarakat nanti. Mungkin itu menjadi dasar pemikiran saya tentang orientasi kita sebagai guru untuk merefleksikan pembelajaran. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak yang lain. Ini Kak Alfian, Kak Tommy. Saya rasa sudah tidak sabar ini memberikan tambahan dari apa yang saya sampaikan. Saya persilakan. Iya, terima kasih Assalamualaikum. Kak Yusran. Saya mungkin ke Kak Ibrahim ya. Mikrofon Kak Ibrahim. Siap, sementara mengerjakan ini. Ini pasti dan perbaikan. Nanti kakak-kakak ini
yang dikerjakan di slideshow ini mungkin akan tersimpan secara otomatis di Google Drive ya. Nanti jangan sampai terhapus karena di di akhir program ini akan dimintakan untuk mengupload bukti karya di LMS, di PMM. Jadi jangan sampai terhapus. Ya, Kak Fasil, saya rasa ini kelima nilai orientasi ini kita gunakan semuanya. Karena ini semua mempunyai tujuan yang sangat luar biasa, baik ini tujuannya. Cuma kan yang ditanyakan di sini kita cenderung memilih yang mana. Iya, sebenarnya Jadi ini kakak ke dari kelima orientasi ini bisa kita terapkan, kita bisa pakai ini. iya, Ini bagus pada proses pembelajaran. Ya, kalau menurut saya juga seperti kapas, semua orientasi ini yang sesuai yang saya baca di LMS ini memang mengacu kepada peserta didik semuanya dan Iya. kepada iya, guru tersebut. Kemudian kalau di saya lebih mengacu ke orientasi pembelajaran. Pasti rata-rata kan seperti itu kapasin. Karena melihat dari tahapannya itu orientasi learning itu kan pasti diawali dengan tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan apa yang diharapkan atau yang dicapai peserta didik. Kemudian mencakup konteks, itu materi yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kehidupan siswa, keinginan siswa. Nah, kita berangkat ke metode pembelajaran. Itu bagaimana cara kita mengenalkan materi ajar agar mereka bisa jadi senang lagi. Nah, alasan saya untuk menuliskan orientasi tersebut karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran, yang kedua meningkatkan kepuasan peserta didik. Iya. Kemudian mengurangi stres peserta didik. Biasanya para adik-adik itu mereka itu dari stres dulu dari dalam kelas. Makanya dengan adanya orientasi ini sangatlah membantu untuk peserta didik. Kemudian untuk mengatasi kebutuhan khusus. Kalau di kami juga ada Pak, ada salah satu kasus juga seperti itu yang mengalami kebutuhan khusus. Sehingga kita berikan perlakuan yang sesuai dengan apa yang dialaminya. Kemudian inovasi dan perbaikan seperti contoh. Pertanyaannya tadi apa ya yang terakhir, apa bukti pengalaman yang terkait dengan orientasi? Ya, yang saya tuliskan sini ini pasti dari perbaikan. Contoh itu menjelaskan perubahan yang dibuat dalam proses pembelajaran. Baru di situ saya ada jelaskan kapasitas. Jadi mohon maaf, masih ingin dilanjutkan lagi untuk pertanyaan nomor 3. Terima kasih, mungkin ada tambahan dari teman-teman, saya serahkan kepada Kak Pasil. Ya, terima kasih Kak Ibrahim. Mungkin dari kelima orientasi ini tanpa kita sadari bahwa ini kita sudah laksanakan di sekolah ya. Iya, benar. Dan Benar. saya juga mungkin seperti itu dan tidak menutup kemungkinan mungkin di tiap sekolah itu mungkin ada yang disabilitas ya, berkebutuhan khusus. Jadi cara untuk menangani pada peserta didik yang seperti ini bagaimana kira-kira, dan di sekolah saya juga ada seperti itu, dan kelima orientasi ini sebenarnya sudah kita laksanakan. Mungkin bisa saja Kak Pasil atau dalam bentuk pertanyaan ini Kak Pasil atau bagaimana yang untuk kebutuhan khusus? Bagaimana Kak? Tadi disampaikan tadi, apakah dalam bentuk Ya, pertanyaan? yang berkebutuhan khusus ini ada beberapa jenis ya, Iya, tergantung. makanya itu harus disesuaikan dengan kondisi. Iya, misalnya yang ciri-cirinya misalnya hanya di kursi roda, ya ada yang yang tidak bisa bicara. Mungkin kalau saya lihat rata-rata di sekolah pada umumnya itu saya melihat banyak yang berkebutuhan khusus yang pada jenis yang yang duduk di kursi roda. Kalau yang
tunawicara mungkin, grahita mungkin itu di lebih ke sekolahan apa namanya, sekolah khusus Bisa. ya, Ya. sekolah khusus. Mungkin di sekolahnya Kak Ibrahim ada jenis-jenis Ya. disabilitas mungkin bisa Ya, terima kasih. disampaikan dan cara penanganannya bagaimana? Ya, siap. Terima kasih. Sebenarnya ini adalah pertanyaan tantangan bagi saya ini. Ini Oke, terima mungkin kasih. kita akan dapatkan mungkin nanti di akhir-akhir program ini pada tahap tatap muka. Kita akan dapatkan di situ dan kita akan praktekkan bagaimana cara untuk menangani jenis-jenis ini. Terima kasih Kak Fasil. Ini luar biasa pertanyaannya. Kita Saya berbagi Kak, berbagi pengalaman Kak. Kita sama-sama belajar siap. juga. Siap, Ya, siap. ya. Pertanyaan bagus. Ini berdasarkan sesuai konteks yang saya angkat dan ini memang alasan saya. Karena memang di kami juga ada yang siswa yang berkebutuhan khusus, tapi dalam tanda kutip kebutuhan khususnya seperti apa? Ya, 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 ya. Ya, kalau di kami yang berkebutuhan khusus itu yang memang IQ-nya lebih dari kita. Ada, Pak. Iya, mereka yang sudah membuka dari awal untuk proses pembelajarannya. Artinya dari segi pengetahuan itu lebih menguasai. Bukan saja di mata pelajaran PCOK, di hampir Ya, semua ya. mata pelajaran. Kemudian ada juga yang berkebutuhan khusus yang apa namanya ya, slow apa namanya itu ya, Responsibility. ya, saya kurang paham juga seperti itu. Makanya cara Ya, penanganannya itu memang ada. Namanya juga kan pembelajaran berdiferensiasi, berarti ya, berdasarkan ya, ya, keinginan daripada siswa yang sesuai dengan asesmennya kita toh. Nah, ya. untuk siswa yang slow seperti itu, treatment yang saya lakukan di lapangan untuk bisa membangkitkan gairah dia belajar, itu saya berdasarkan asesmennya dia dulu. Kalau dia sukanya hobi game, saya ajak dia bermain dalam bentuk game juga. Bagaimana Kak? Kayak, Bagaimana? ya, misalnya dia kan hobi game, saya tanyakan hobi gamenya apa. Oh, ya, ya. Saya tanya hobi gamenya apa. Mainnya kan biasa kan gadget, kita aplikasikan dia ke lapangan. Atau misalnya, ini pernah saya lakukan juga ke dia. Dia mainnya gamenya hobinya tembak. Main apanya main ini apa? PUBG ya. Nah, dengan gerakan-gerakan cara menembak dia itu saya kombinasikan dengan gerakan menendang. Di bawah dengan gerakan-gerakan menendang saya kaitkan dengan proses pembelajaran materi sepak bola. Akhirnya dia bisa menendang. Dengan dia tidak sadari bahwa dia sementara berjalan itu sementara menendang bola, Kak. Ini saya buat sama dia. Dan akhirnya dia juga ternyata dia sadar, saya juga sudah memasukkan gol. Karena memang treatmentnya itu saya buatkan dia seperti jalur dan saya siapkan gawang yang di depan. Dia sementara posisi menembak dengan cara begini dia. Dengan cara pakai gadget itu. Dia main game, tapi dengan posisi kaki main terus. Jadi saya instruksikan, coba tendang bolanya. Bolanya tendang. Ya, baru yang anehnya ke dia, Kak. Dia kalau mau diperintah itu harus pakai bahasa Inggris. Ya. Itu yang sulit bagi saya juga. Sedikit Bagaimana pengalaman. Kak pakai bahasa Inggris? Iya. Dia kalau dia mendengarkan perintah orang itu harus pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia dia tidak dengar, dia tidak hiraukan. Makanya itu yang jadi bebannya saya juga. Harus menguasai bahasa Inggris juga ini kayaknya. Tapi dengan melalui metode itu juga tujuan pembelajaran yang saya terapkan itu melalui game, mengkolaborasikan antara game hobinya ke lapangan. Ada Pak yang bagi di saya. Sekarang sudah kelas 11. Ya, terima kasih. Mungkin itu pengalaman saya berbagi di proses pembelajaran menarik sekali ini. Terima kasih, barangkali ada yang lain Ya, mungkin. luar biasa Kak Ibrahim. Terima kasih. Ini merupakan salah satu referensi saya juga ini. Siapa tahu saya bisa pakai juga metode pembelajaran yang diterapkan oleh Kak Ibrahim ini. Luar biasa. Terima kasih Kak sudah berbagi. Kita mungkin ke slide selanjutnya ke babak 2 karena mungkin waktu sudah lewat ya. Nanti Izin yang bertanya baru dulu Fasil.
Izin Ya, bertanya. gimana Kak? Ya, sebelumnya ingin bertanya dulu, bukan di luar dari materi. Yang pertama, tadi kan ada kesepakatan-kesepakatan kelas. Ya, ya. Nah, jadi yang pertama kan ini kita membahas kesepakatan waktu dulu, Kak. Jadi kita ini masuknya berapa menit, kemudian selesainya di jam berapa. Jujur saja, ada beberapa teman-teman ini saya pikir mungkin mereka ada yang sudah pindah tempat, ada yang jujur saya juga belum absen ini, Kak. Belum absen pulang ini. Karena kita pulangnya Oh, jam pakai pinjer. 3.45 Pak Ibrahim. Iya, Kak Ibrahim tak tahu ini. Oh, Jam siap, 3:45 kita tidak di sekolah karena kita pikir apa namanya, kalau kita di sekolah mungkin kalau absen Zoom-nya sampai sama dengan kemarin dulu sampai jam berapa tuh, jam 11 mungkin sampai malam di ruangan. Nah, jadi kita pikir kita balik dulu di rumah supaya ya mungkin kita perkirakan lah sampai jam 5. Nah, ini sudah jam 5 kurang lah, jam 5 lebih ya. Jadi kemudian apa namanya, ini apa, juga saya tadi kan sempat saya tanyakan sama Kak Fasil sampai jam berapa kurang lebih 2 JP. 2 JP itu kan 90 menit. Kalau hitung-hitungan saya 90 menit. Nah, saya cuman kasih saran saja, apa namanya, memberikan saran untuk kesepakatan kelas untuk waktunya itu, kita selesainya jam berapa memang harus ditentukan dulu. Jangan sampai ada kegiatan kita di luar misalkan, ini bukannya saya tidak pentingkan, ini penting sekali makanya kalau memang itu agak lama saya bisa pending yang kegiatan yang lain. Gitu, supaya kita fokusnya di sini. Kalau kita bercabang-cabang, kita tidak bisa mengisi sama dengan tadi kan lama. Karena pikiran juga di luar. Gitu. Jadi kita tentukan saja waktu masuknya itu jam berapa. Kalau untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, pertemuan kita itu masuknya jam berapa, selesainya jam berapa, dan harus kita on time. Supaya kita bisa memprediksi waktu yang akan kita mulai jam berapa, selesainya jam berapa. Dan itu bisa kita apa namanya? Bisa kita terapkan pada saat dia di pembelajaran seperti ini. Kalau sudah lewat jam 4 menit, nah harus pindah, harus konsisten dengan waktu itu. Kan kita juga guru PJOK, kan disiplin itu nomor 1. Kayak gitu. Jadi Ya, itu saja dari saya, Kak. Maksudnya supaya kita jujur saja saya pertama belum absen ini, Kak, belum absen pulang. oh Belum ya, absen ya. pulang karena masih di rumah ini. Dan kemudian ada kegiatan lain juga, saya mau ke lapangan jam 6. Ada Oke, iya, ya, ya, gitu. ya, Kalau saya untuk paham. iya, iya, kalau untuk yang ini, Kak, saya juga izin tertarik dengan apa namanya yang disampaikan oleh Kak Ibrahim tadi. Di sekolah kami juga ada yang berkebutuhan khusus seperti yang dijelaskan dari Kak Ibrahim tadi. Cuman kategorinya ini dia lebih tidak tertarik di apa Orangnya. namanya? Iya, orangnya ini tidak tertarik dengan olahraga, kemudian tidak tertarik dengan apa ya? Berkumpul itu, kan kita berkelompok. Nah, dia tidak terlalu suka. Oh ya, ya, ya. Maunya dia sendiri. Sudah berbagai Hmm. cara kita pakai, kita ajak dengan cara pendekatan, kita bicara apa yang dia mau, dan anak ini sebenarnya ada kelebihan. Nah, anak ini ada kelebihan, dia lebih sukanya menggambar, dan olahraga ini dia tidak apa ya istilahnya, kalau kebutuhan khususnya itu tidak terlalu nampak, cuman tidak suka bergaul. Itu. Dia sukanya menyendiri. Nah, ini yang bikin bingung. Sampai di pertemuan akhir itu dia tidak mau masuk. Nah, caranya saya itu kita buatkan dia
kita apa namanya, kita bicarakan dulu, karena kalau dengan saya sebagai gurunya PJOK itu kan dia mau berbicara, tapi kalau dengan orang lain dia tidak mau berbicara. Jadi kita pendekatannya seperti itu. Kita buat pendekatan secara khusus dengan peserta didik itu, kita ajak bicara, kita cari minat bakatnya apa, kemudian kita sesuaikan dengan pembelajaran. Nah, kita sesuaikan dengan pertama, saya mintakan dia untuk menggambar dulu, sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan pada saat itu. Setelah itu, proses pembelajarannya kita buatkan dia dalam bentuk video. Nah, dalam bentuk videonya itu kita tidak minta dia membuat videonya di sekolah, kita buatkan videonya di rumah. Karena dia tidak mau berinteraksi di sekolah. Dia maunya sendiri. Nah, dari video yang dia buat alhamdulillah dikirim lewat WA pribadi dan itu dibantu dengan orang tuanya juga. Saya kerjasama dengan wali kelasnya juga. Saya mintakan anak ini untuk ada perlakuan khusus untuk materi saya, untuk pelajaran saya. Ya alhamdulillah wali kelasnya membantu dan dikomunikasikan dengan orang tua. Orang tuanya juga kirim videonya dan alhamdulillah itu sekarang dia sudah lulus, Kak. Sudah kelas 3 sudah selesai, baru tahun ini. Tahun ini baru-baru dia lulus dan itu sempat jadi perdebatan waktu MGMP di sekolah. Bagaimana caranya kita untuk menangani siswa yang bersangkutan. Alhamdulillah di sini dibahas. Jadi mungkin itu sharing saja dari saya, menambahkan dari Kak Ibrahim tadi. Jadi di sekolah kami juga ada yang seperti itu, Kak. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Kak Alfian. Mungkin menjadi referensi juga buat saya, buat teman-teman juga. Kurang lebih sama seperti Kak Ibrahim ya, karena menanyakan dulu kira-kira apa kesukaannya. Ya, terkait dengan waktu tadi Kak Alfian, mohon maaf juga. Tadi kita sepakat sebenarnya di grup itu kita masuk pukul 15.00, namun hanya karena mungkin ada kendala dan lain hal sehingga kita terlambat masuk. Tadi kalau tidak salah sudah pukul berapa ya? 15.30 ya, setengah 4 mungkin kita masuk tadi. Jadi mohon maaf terkait dengan waktu ini. Sebenarnya kita komitmen juga ya, kita masuk jam berapa, berakhir juga jam berapa. Nanti setelah ini mungkin kita kesepakatan waktu saja ya. Kesepakatan waktu kira-kira jam berapa kita mulai dan berakhir jam berapa. Kemudian saya juga kenapa saya tanyakan sama kakak-kakak bisa mulai jam berapa, karena saya berpikir kakak-kakak ada kegiatan juga di luar. Apalagi kalau sore mungkin ada yang main bola ataupun apa. Nah, makanya saya tanyakan sama kakak-kakak misalnya jam berapa supaya kalau saya yang menentukan mungkin akan apa ya, tidak sesuai dengan harapan kakak-kakak. Kalau saya pribadi sukanya itu malam sih, pukul 19.30 itu mungkin sudah mulai, karena dari pagi siang itu kita beraktivitas, mungkin ada pekerjaan apalagi yang SMA itu sampai jam berapa ya, jam 3 ya. Jam 3.45, Kak. Ya, jam 3.45. Kemudian ditambah lagi dengan kalau ada hobi kita, tiap sore mungkin main bola atau main volley, terganggu. Jadi kita setelah ini mungkin kesepakatan waktu masuk saja ya. Kesepakatan waktu masuk saja. Oke, mempersingkat waktu, masih ada Masukkan dulu ke Fasil sebentar ada yang bisa. Saya rasa ini yang menjadi kendala kita sampai berlarut-larut ini karena kita menunggu semua peserta, jawaban semua peserta. Cuma materinya kan kita sudah belajar ini. Tapi kita yang bikin lambat ini, bikin berlarut-larut itu karena kita menunggu jawaban dari teman-teman. Sebenarnya ini jawaban ini sudah kita jawab di LMS, begitu.
Istilahnya kita tinggal mengambil kembali, menyalin kembali, dan memasukkannya ke lembar refleksi ini. Saya rasa tidak perlu ditunggu yang belum, dan pasti mereka tahu betapa pentingnya ini tugas, dan mereka mungkin bisa menyesuaikan setelah ini. Karena ini eh, link ini kan tidak biar kita kerjakan jam berapa kan bisa. Jadi saya rasa begitu. Pokoknya yang penting sudah ada yang mewakili, ada beberapa teman yang mewakili menjawab dan menjelaskan, dan dirasa sudah pas jawabannya, kita lanjut ke materi berikut saja. Yang lain menyesuaikan supaya kita tidak terlalu lama menunggu. Karena jujur saja saya ini kalau saya juga ini sampai pulang ini sementara di sekolah, kalau saya mau pulang sampai di Pulau Bala. Jadi memang jauh sekali ini. Jadi mungkin saya minta lanjut saja. Yang lain akan menyesuaikan itu karena mereka pasti akan mengerjakan itu. Karena ini sangat penting juga karena kalau tidak mengerjakan ini kan kita tidak bisa kirim bukti karya nanti. Jadi saya kira Ya, semua menyadari ini. Terima kasih Kak. ya, terima kasih Kak Yusran. Mohon maaf ya terkait dengan waktu. Nanti setelah ini kita akan bahas sepakat sama-sama bahwa waktu yang kita akan pakai mulai tatap muka itu jam berapa. Kita sepakat saja. Kemudian mungkin di akhir ada pemilihan ketua kelas ya, siapa yang bisa menjadi ketua kelas. Oke, kakak-kakak, sambil ini masih ada babak yang kedua ya. Nanti kakak-kakak isikan saja babak pertama sama yang babak kedua ya. Nanti eh, tugas ini akan tersimpan dengan sendirinya di drive. Nanti akan menjadi referensi tugas yang akan diunggah di apa namanya di bukti karya sehingga menghasilkan sertifikat. Ini soal yang babak kedua, soal pemantik. Kalau bisa dipoto saja, Kak. Karena mengingat waktu kita persingkat ya. Oh, Sekarang berarti sudah kan untuk babak kedua ini bisa diisi lain waktu atau ya bagaimana, karena Kak? mempersingkat waktu sebenarnya tidak Oh iya tidak iya. bisa ya, Kak. Sebenarnya tidak bisa. Oh iya Ya siap. karena mempersingkat waktu, waktu sudah lebih ya. Sudah lebih dari komitmen kita. Jadi silakan difoto saja untuk antisipasi ya. Silakan difoto saja untuk babak kedua dan babak yang ketiga. Nanti dikerjakan di link yang sementara kakak kerjakan, yang slideshow. Nanti disimpan dan kalau sudah nanti akan terbaca sendirinya sama saya. Yang babak kedua sudah? Sudah dipoto Kak, babak ketiga. Nah ini. Saya belum Sabar Bapak. Babak kedua dulu, babak kedua. Lewat Kak Rizky. Sudah, Kak Rizky? Ini babak ketiga ya, pertanyaan pemantik ada 3. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Jadi dipoto saja ya. Kedua, Sudah, kedua, yang ketiga ini sudah? kedua, kedua. Yang kedua. Ini Kak, ada 4 pertanyaan pemantik. Difoto saja Kak.
Atau di screenshot bisa dari laptop, Kak. Udah. Oke. Yang babak ketiga sudah semua? Kak Ibrahim sudah? Babak ketiga sudah, saya sudah foto. Kak Alfian? Sudah, Kak. Oke. Ini mari berbagi refleksi selama 16 menit. Jadi sudah waktu ya. Penuntut. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Kemudian apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait dengan penulisan refleksi ini? Jadi kakak-kakak untuk tugasnya tetap dilanjutkan, tetap dituliskan tugas yang 3 babak ini tetap diisi. Nantinya akan diunggah pada bukti karya di akhir program. Pada akhir sesi ini, Bapak Ibu ini ada 2 peserta dapat mengulas kembali framework refleksi ini, kesimpulan ya, menyimpulkan. Ya, terima kasih karena mengingat waktu juga ini sudah lewat ya, sudah lebih dari cukup. Terima kasih atas atensi kakak-kakak selama 2 jam ya. Kakak-kakak bisa memberikan tanda jempol di bawah untuk tanda keikutsertaan dalam sesi ini. Ya, kita foto bersama dulu, Kak. Mumpung ada Kak Ibrahim ini. Kak Ibrahim, saya ada? Sudah Siap. hadir beliau ini. Hadir saya baru hari ini. Kemarin Bapak tidak kasih tahu sama saya. Bapak jaga Ya, hilang-hilang. foto bersama, Kak. On kamera. Kak Faisal, Kak Ical. Kak Yunus Panani. Oke. Tommy ini tidak ada. Siapa yang ambil foto ini? Kak Yunus. Kak Yusran atau Kak Yunus ini yang boleh ambil gambar. Oke, siap, Kak. Oke, siap. 1, 2, 3. Bergerak. Untuk belajar. Oke. Mana tadi, Kak? Nanti di-share di grup ya. Yang Iya, Kak, ya. ambil gambar. Kak Yunus. Oke, 1 kali lagi, Kak. 1 kali, siap. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, siap, Kak. Sudah. Oke, 1 kali lagi, Kak. Kelas 6. Kelas Oke, 6. siap. Ya, siap. Kelas 6. Gimana ini? 3. Oke, siap, Kak. Oke, siap. Yang pas lagi nih. 1, 2, 3. Oke, sudah, Kak. Siap. Oke, terima kasih Salam kakak-kakak. Insya Allah PKG sehat dulu. lalu sampai berjumpa pada tatap maya yang selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKG dulu, Pak. Boleh. Masih terekam, masih rekam. Masih terekam. Masih, Mas. Oke, PKG PJOK bergerak untuk Gerak untuk belajar. Belajar untuk bergerak. Oke, sekali lagi. PKG PJOK Bergerak untuk Bergerak. belajar. Bergerak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nanti insya Allah sampai berjumpa di tatap maya yang selanjutnya. Dan tugas-tugas yang ada di LMS wajib dikerjakan ya, sehingga itu adalah syarat untuk masuk di sesi tatap maya, Kak. Bermaksudnya Tommy. Izin Kak, mau ada sedikit ini saran Kak. Mungkin Bentar, tidak. Kak. Ya, siap. Matikan dulu rekamannya. Dimatikan dulu rekamannya, Kak.